Masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan sumber penghasil energi listrik yang sangat menjanjikan dibanding pembangkit listrik bertenaga konvensional seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Meski biaya awal pembangunan instalasi pembangkit nuklir diketahui lebih besar daripada pembangkit listrik tenaga selain nuklir. Tapi faktanya, pembangkit energi nuklir dapat menghasilkan daya yang jauh lebih besar, stabil, dan dapat bertahan lama, tanpa perlu sering-sering isi ulang bahan bakar. Pembangkit nuklir tidak perlu menggunakan banyak pekerja atau operator, dan biaya bahan baku energi seperti uranium atau thorium diketahui jauh lebih murah dan efisien daripada pembangkit tenaga lainnya. Selain itu, PLTN nuklir tidak menghasilkan gas buang atau polusi. Sebagai perbandingan, konversi energi yang dihasilkan oleh 1 kg bahan bakar batu bara hanya sekitar 8 kW per jam. 1 kg minyak bumi sebesar 12 kW per jam. Sedangkan 1 kg gas alam dapat menghasilkan 14 kW per jam. Semuanya jauh lebih rendah daripada energi yang dapat dihasilkan oleh 1 kg uranium yang dapat mencapai 24 juta kilowatt per jam, hampir 3 juta kali lebih besar. Tapi selain berbagai kelebihan dan keuntungan dalam pemanfaatan energi nuklir, resiko kelalaian dan kecelakaan pembangkit nuklir diketahui jauh lebih mematikan, merusak, dan dapat menciptakan kerugian finansial super besar. Karena itulah umumnya para pemangku kebijakan atau pemerintahan tidak akan dengan mudah mengizinkan pembangunan PLTN di wilayahnya. Hal itu harus melalui uji kelayakan yang super ketat, mengingat besarnya resiko yang dapat ditimbulkan, seperti yang terjadi pada 2 kecelakaan pembangkit nuklir terbesar sepanjang sejarah, yakni kecelakaan PLTN Chernobyl di Ukraina pada 1986 dan kecelakaan PLTN Fukushima Daiichi di Jepang pada 2011. Dan kali ini, Profesor Kardus akan membahas perbedaan-perbedaan kesamaan pada 2 kecelakaan pembangkit nuklir terbesar di dunia tersebut. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Perbedaan bencana Chernobyl dan Fukushima Daiichi yang pertama adalah penyebab utama kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan PLTN Chernobyl adalah kesalahan fatal yang disebabkan oleh manusia atau human error atau pelanggaran prosedur operasi dan kesalahan desain reaktor RBMK yang diketahui sangat tidak aman dan sangat rentan terhadap kecelakaan. Kecelakaan Chernobyl adalah kecelakaan terburuk dalam sejarah pembangkit nuklir. Kesalahan utama dalam kecelakaan ini adalah human error atau kesalahan manusia saat uji atau tes pengurangan daya untuk tes kekuatan turbin. Saat itu, daya memang sengaja dikurangi untuk mengukur kemampuan pompa sirkulasi utama di dalam keadaan daya rendah. Hal fatal terjadi ketika daya diturunkan terlalu rendah hingga mengakibatkan keracunan xenon atau keracunan reaktor. Zat xenon dapat mengurangi neutron dengan sangat drastis yang membuat reaksi fisi reaktor terhambat, yang akan membuat energi untuk menjalankan reaktor atau pompa-pompa turun sangat drastis. Dalam kepanikan karena daya terus turun, penonaktifan tombol scram atau tombol darurat agar daya dapat dipasok malah membuat reaktor makin tidak stabil. Lonjakan daya besar terjadi dan shutdown darurat tidak berfungsi. Masalah makin fatal ketika operator berinisiatif memasukkan kembali batang-batang kendali untuk mengendalikan inti reaktor. Control rods atau batang kendali yang dimasukkan dengan terburu-buru malah menutup kendali inti. Beberapa batang kendali patah. Reaksi panas inti reaktor tak dapat terkendali. Interaksi panas bahan bakar dengan air pendingin memproduksi uap yang sangat tinggi. Uap-uap yang terkumpul tak bisa dibendung dan membuat plat beton seberat 1000 ton penutup reaktor kemudian terhempas ke udara. Ledakan super besar pun akhirnya terjadi. Kontaminan radioaktif super berat terlepas ke udara meracuni hampir 25% benua Eropa. Sedangkan penyebab kecelakaan Fukushima yang utama adalah akibat bencana alam, yakni gempa dan tsunami Jepang yang menyapu Jepang pada 2011 dan meluluhlantakkan prefektur Fukushima. Apalagi letak PLTN berada di tepi pantai.
Pada sore itu 11 reaktor pembangkit di PLTN Fukushima mati secara otomatis. Sebenarnya desain dari reaktor ini cukup kuat dari terjangan gempa besar, tapi itu tidak berlaku setelah hempasan tsunami super dahsyat. Hal itu membuat kehancuran inti reaktor terjadi pada reaktor 1, 2, 3, dan 4. Ya, dalam gempa bumi PLTN Fukushima dapat bertahan, tapi tidak untuk terjangan tsunami yang membanjiri ruang-ruang dan perangkat utama reaktor seperti pompa-pompa dan generator darurat penyuplai daya. Berhentinya suplai daya menyebabkan ketidakstabilan. Hal terparah dialami oleh reaktor 1, 2, 3, dan 4. Panas fisi yang tak terkendali menghasilkan ledakan hidrogen yang kuat dan berbagai unsur radioaktif ke udara yang mengkontaminasi hampir sebagian wilayah di Jepang. Dan kemudian korban dan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh reaktor Chernobyl dan reaktor Fukushima Daiichi. Dampak dan kerusakan kecelakaan Chernobyl 1986 adalah bencana nuklir terparah dalam sejarah dunia. Saking besarnya dampak yang dihasilkan, membuat pemerintahan Uni Soviet saat itu mengalami kemerosotan ekonomi super dahsyat, menyebabkan krisis ekonomi parah yang menjadi salah satu penyebab merdekanya Ukraina, wilayah yang menaungi distrik Chernobyl dari Uni Soviet. Diperkirakan menyebabkan kerugian finansial setara 750 miliar dolar untuk kurs saat ini atau sekitar 10.945 triliun, mengevakuasi sekitar 10 juta orang dalam radius kontaminasi mematikan ekonomi dan kehidupan sosial. Diperkirakan 4.000 korban jiwa terdampak karena paparan radiasi dalam tempo 30 tahun terakhir. 2 operator pada awal bencana, 28 pekerja dan para pemadam pada 3 bulan berikutnya, dan ribuan lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Kerusakan lingkungan dahsyat. Wilayah kota Chernobyl tak bisa dihuni hingga saat ini. Makhluk-makhluk hidup yang terdampak mengalami kecacatan radiologi atau bermutasi. Hingga kini masih banyak orang-orang yang terjangkit kanker karena kontaminasi berat di wilayah Chernobyl. Begitu pula dengan kecelakaan pembangkit Fukushima Daiichi. Meski tak sedahsyat kecelakaan Chernobyl, karena proses penanggulangan bencana sudah lebih baik dan belajar dari tragedi Chernobyl sebelumnya. Tapi tetap saja bencana Fukushima berdampak sangat luas, terutama pada ekonomi dan kontaminasi, juga kerusakan lingkungan, membuat produk-produk hasil pertanian dan perikanan yang dihasilkan dari wilayah terdampak tidak laku di pasaran hingga saat ini. Penanggulangan bencana dan berbagai upaya pemulihan menelan biaya hingga 90 miliar dolar atau sekitar 1.484 triliun rupiah. Untuk kurs saat ini diperkirakan sekitar 35 hingga 50 korban jiwa yang umumnya merupakan petugas penanggulangan bencana. Radioaktif berat mengkontaminasi udara, tanah, dan laut. Jutaan galon cairan mengandung tritium masih disimpan di tong-tong dan sulit untuk dimusnahkan. Sekitar 3 juta jiwa diungsikan. Hingga saat ini, wilayah sekitar PLTN Fukushima Daiichi menjadi zona mematikan dengan radioaktif yang masih kuat. Dan selanjutnya, desain dan teknologi reaktor PLTN Chernobyl menggunakan reaktor berbahan bakar uranium-235 atau SEU atau LEU yang bernama RBMK, yang artinya reaktor tipe saluran berdaya tinggi. Reaktor ini asli didesain oleh Uni Soviet. Reaktor RBMK dimoderasi dengan grafit untuk menghambat laju neutron. Merupakan salah satu jenis reaktor air ringan yang dapat menghasilkan daya energi cukup besar hingga 3-4.000 MW. RBMK disebut-sebut sebagai reaktor yang sangat rentan dan beresiko tinggi, terutama saat mengalami ketidakstabilan energi atau mendapatkan daya yang rendah. Hal tersebutlah yang akhirnya menjadi penyebab utama kecelakaan dahsyat tersebut. Saat kecelakaan, inti reaktor Chernobyl kemudian meleleh. Bahan bakar uranium, grafit, dan berbagai logam juga beton akhirnya meleleh, membentuk lava super radioaktif yang sangat mematikan yang disebut kaki gajah Chernobyl atau corium, yang merupakan salah satu objek paling radioaktif di bumi. Sejak tragedi tersebut, reaktor RBMK akhirnya dipensiunkan karena desain reaktor yang sangat beresiko. Sedangkan pada PLTN Fukushima Daiichi menggunakan reaktor berjenis BWR atau Boiler Water Reactor atau reaktor air mendidih.
Desain reaktor ini sebenarnya cukup modern, mendidihkan air secara langsung di atas teras reaktor untuk menghasilkan uap dan memutar turbin. Dirancang oleh perusahaan teknologi Toshiba, General Electric, dan juga Hitachi dengan daya hingga 1000 sampai 2000 MW. Meski reaktor ini cukup handal dan mampu bertahan pada guncangan gempa, tapi hempasan tsunami besar membuat reaktor BWR tersebut kehilangan daya ketika generator pembangkit mati, membuat pompa-pompa pendingin kemudian tak berfungsi. Akumulasi reaksi fisi yang tak terkendali membuat inti reaktor meleleh, mendidihkan air hingga kemudian meledak. Untungnya, penanganan dan penanggulangan yang cepat membuat kehancuran tak sebesar di Chernobyl. Tapi meski begitu, kontaminasi radioaktif parah tetap tak bisa dibendung. Miliaran liter air terkontaminasi membanjiri seluruh area, dan hingga saat ini air-air yang kaya tritium tersebut masih disimpan di tong-tong yang ada di sana. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang kesamaan dan perbedaan yang terjadi pada dua kecelakaan nuklir terbesar di dunia. Profesor Kardus dari Prefektur Fukushima Daiichi, Jepang mengabarkan.